Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Sowihin dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sesi laut yang ada di Maluku. Nah, sesi laut adalah istilah yang berasal dari budaya maritim di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pesisir. Sesi laut merujuk pada tradisi atau aturan adat yang diterapkan untuk melindungi sumber daya laut dan ekosistem di suatu wilayah. Tujuan utama dari sesi laut adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan keberlangsungan hidup bagi ikan, biota laut, dan sumber daya laut lainnya. Penerapan sesi laut melibatkan pembatasan atau larangan tertentu terhadap kegiatan penangkapan ikan atau pengambilan sumber daya laut dalam periode tertentu. Misalnya, masyarakat setempat dapat menetapkan waktu tertentu dalam setahun di mana daerah tertentu dilarang untuk aktivitas penangkapan ikan, guna memberikan kesempatan bagi populasi ikan untuk pulih dan berkembang biak. Nah, sesi laut merupakan contoh nyata dari kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui praktik ini, komunitas pesisir berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mereka dan perlindungan terhadap lingkungan laut, sehingga meneruskan warisan budaya dan keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi mendatang. Nah, nilai budaya dari sesi laut di Maluku melibatkan serangkaian langkah dan aturan adat yang dihormati oleh masyarakat setempat. Pertama, penetapan sesi laut seringkali melibatkan musyawarah bersama di tingkat komunitas atau desa. Dalam forum ini, para tokoh adat, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya berdiskusi untuk menentukan area yang akan diberlakukan sesi laut dalam periode waktu tertentu. Setelah penetapan area dan periode waktu, komunitas mengumumkan keputusan tersebut secara luas, baik melalui pertemuan adat, pengumuman di tempat umum, atau media komunikasi lokal. Komunikasi yang efektif menjadi kunci, mengingat partisipasi dan pemahaman bersama masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan sesi laut. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan aturan menjadi bagian integral dari tata pelaksanaan sesi laut. Masyarakat membentuk satuan pengawas atau pemanglim yang bertugas memantau kegiatan di laut selama periode sesi. Pelanggaran aturan dapat dikenai sanksi adat yang seringkali melibatkan proses musyawarah ulang atau pembayaran denda ke komunitas. Selama periode sesi laut, masyarakat sering berpartisipasi dalam kegiatan alternatif yang tidak melibatkan eksploitasi sumber daya laut, seperti kegiatan sosial, keagamaan, atau proyek pemberdayaan masyarakat. Ini membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan laut dan memberikan dampak positif pada kehidupan sosial dan ekonomi komunitas. Adanya aspek partisipatif, pengawasan yang ketat, dan pemahaman kolektif merupakan elemen-elemen kunci dalam tata pelaksanaan sesi laut di Maluku. Dengan menjalankan sesi laut secara efektif, masyarakat setempat berusaha memastikan bahwa tradisi ini tidak hanya bertahan, tapi juga memberikan manfaat maksimal untuk keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan mereka sendiri. Nah, fungsi dari sesi laut merupakan suatu budaya tradisional yang telah lama diterapkan oleh masyarakat di Maluku, Indonesia. Fungsi dari budaya sesi laut mencakup berbagai aspek yang mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat lokal dan lingkungannya. Pertama-tama, sesi laut mencerminkan nilai keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Melalui praktik sesi laut, masyarakat Maluku berusaha menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut dengan membatasi waktu dan area penangkapan ikan. Sesi laut membantu menjaga populasi ikan dan keanekaragaman hayati laut. Selain itu, sesi laut juga mencerminkan konsep-konsep keadilan sosial dalam masyarakat. Keterlibatan komunitas dalam penetapan aturan dan kebijakan terkait sesi laut menunjukkan partisipasi kolektif dalam pengelolaan sumber daya dan pembagian hasil. Tangkapan ikan yang adil dan berkelanjutan menjadi prinsip utama bagi sesi laut yang dapat meminimalkan konflik di antara anggota masyarakat. Aspek nilai budaya sesi laut yang lain adalah peran dalam mempertahankan identitas budaya lokal. Sesi laut menjadi simbol kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, melibatkan unsur-unsur adat dan kepercayaan lokal. Praktik sesi laut menjadi bagian integral dari warisan budaya Maluku yang perlu dijaga dan dilestarikan. Selanjutnya adalah JCS dan aturan yang berlaku dalam sesi laut adalah sesi yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk perumahan desa. Hal ini berarti segala bendungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat setempat tergantung pada nilai ekonomi sesi laut tersebut. Yang mula-mula diatur oleh sesi adalah khususnya ikan. Ini pun memiliki jenis ikan tertentu yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan lompat. Bila satu kelompok telah memasuki satu labuhan, maka bisa dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu sesi mulai berlaku. Contoh sesi laut seperti bialola sekarang, rumput laut, mutiara, dan ikan. Yang kedua ada sesi sungai.
Ada asas yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sungai. Misalnya pada saat ikan lompat memasuki sungai, masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur di sungai, orang dilarang mandi bercampur dengan orang perempuan, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat mengambil air minum. Perahu bermotor atau jenis speedboat yang masuk ke sungai tidak boleh menghidupkan mesinnya. Pohon kayu di tepi sungai di sekitar lokasi tidak boleh ditebang kecuali pohon sagu. Contoh saya sungai seperti ikan lompat di Pulau Haruko. Nah, sanksi yang diberikan sama halnya dengan adat yang lain. Maka sanksi-sanksi atas pelanggaran adat asasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Oleh karena itu, orang sangat takut melanggar asasi. Bila mana ada orang yang melanggar asasi, yaitu melakukan pengambilan tanaman atau hasil-hasil laut pada masa tertentu asasi, maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di hadapan masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti cambuk, dikenakan denda, kerja paksa yang dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukum itu tidak berlaku berat seperti hukuman yang akan diberikan oleh Allah atau roh nenek moyang leluhur, antara lain anak sakit hatian secara terus-menerus dan akhirnya meninggal dunia sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunan pun. Istilah lokal adalah tutup mata rumah. Nah, kasus yang pernah terjadi di dalam masyarakat ada di desa Eti pernah terjadi kasus pencurian teripang. Hal ini terjadi karena masyarakat di desa Eti kurang menjadi akan tujuan dari pelaksanaan adat sasi sehingga eksploitasi akan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dari eksploitasi yang berlebihan tersebut. Walaupun ada sanksi yang diberlakukan, seharusnya kasus pencurian teripang ini mendapat perhatian khusus dari para sesepuh atau tetua adat dan menjaga warga desanya sehingga kasus pencurian teripang ini tidak terjadi lagi. Nah, hasil dan pembahasan dari kasus tersebut dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari desa Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, maka pada desa tersebut hukum adat sasi yang sementara dijalankan dalam hal ini adalah sasi laut. Karena dengan adanya sasi laut dapat menjaga kelestarian sumber daya alam laut seperti teripang, bialola, dan ikan agar tidak punah. Di beberapa tempat desa adat di Maluku sudah tidak menjalankan sasi laut lagi sehingga sumber daya alam yang ada sudah tidak dilestarikan lagi. Akibatnya beberapa sumber daya alam laut yang ada di desa Eti sudah tidak ditemukan lagi di desa-desa adat lain di Provinsi Maluku. Nah, pembahasannya di desa Eti, hukum adat sasi dalam menjaga lingkungan terutama laut sangat efektif. Karena dengan adanya hukum adat sasi ini, maka masyarakat tidak berani untuk mengambil sumber daya alam sebelum waktu buat sasi. Di desa itu, pelaksanaan sasi sama dengan masyarakat Maluku pada umumnya, di mana setelah ditetapkan terhadap pelaksanaan sasi, dan sasi juga memperlakukan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran sasi. Zona sasi adalah sepanjang pantai yang merupakan hak desa tersebut dan ke arah laut. Zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 meter. Dengan demikian, sebuah zona merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan sumber daya alam yang sepenuhnya diatur melalui peraturan adat sasi laut. Sumber daya alam laut di desa itu yang dilindungi oleh hukum adat sasi laut yaitu teripang, biologi, dan beberapa jenis ikan. Sasi ada larangan untuk memanen sumber daya tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan habitat yang dihuni. Sasi ini dibagi menjadi sasi darat dan sasi laut. Sasi dapat dikelompokkan menurut jenis komunitas yang bisa sikan seperti sasi hola, sasi teripang, sasi kelapa, cengkeh, pala, dan sasi ini bertujuan untuk mengatur semua hasil bumi, darat maupun air yang ada di wilayah negeri, baik di pekarangan asli maupun di area perkebunan atau yang semua akan mendapat perlakuan sama. Sasi merupakan hasil kita suatu saja yang mendapat kesepakatan seluruh warga yang tentunya mengikat seluruh warga dan ada sanksi jika warga mencoba untuk melanggar. Selama ini sasi bisa berjalan baik karena adanya kelompok orang menjaga kesepakatan dan ada keyakinan dalam masyarakat jika kesepakatan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan kualat bagi yang melanggar sasi. Tujuan sasi menurut beberapa warga di desa itu adalah untuk menyelamatkan tanaman atau buah dan hasil laut agar tidak dipanen sebelum masa panennya atau benar-benar layak panen sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Sasi juga bertujuan untuk menghindari pencurian karena setelah diperlakukan sasi ada sekelompok orang menjaga area sasi yang disebut kewang. Ada hal yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan masalah efektivitas ini. Karena meskipun jarang ditemukan adanya pelanggaran, namun ternyata masih ada juga pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat adat.
Dalam masyarakat adat di desa yang pernah terjadi kasus pencurian teripang. Hal ini terjadi karena masyarakat di desa itu kurang menjaga akan tujuan dari pelaksanaan investasi sehingga eksploitasi dan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dari eksploitasi ini berlebihan tersebut walaupun ada sanksi yang dilakukan. Seharusnya kasus pencurian teripang ini mendapat perhatian khusus dari para sesepuh atau tetua adat dan menjaga warga desanya sehingga kasus pencurian teripang ini tidak terjadi lagi. Kedudukan hukum adat sosial terhadap hukum positif di Indonesia khususnya terkait dengan masalah lingkungan. Hukum itu ada kaitannya dengan lingkungan dan secara tidak langsung hukum itu dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam ada guna menjaga kelestarian di daerah tersebut. Nah, hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi daripada kesadaran hukum khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Hukum adat mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau organisasi dalam suatu persekutuan adat dengan sumber daya alam di wilayah mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari hukum adat muncul konsep tentang hak adat. Pada dasarnya, hak adat dapat dikaitkan sebagai hak masyarakat adat untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan, mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak adat adalah hak asli yang dimiliki oleh masyarakat adat seiring dengan kehadiran dan pertumbuhan masyarakat itu sendiri atas wilayah tempat tinggal mereka dengan berbagai sumber daya alam dan berhak dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka. Sekian saja pemaparan sesi laut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.